Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Syafirli Ramadana. Saya akan membahas terkait aspek-aspek landasan, meliputi landasan iptek dan inovasi pembelajaran, landasan religius, asas-asas pendidikan, tripusat pendidikan, aliran pendidikan dan implikasinya, permasalahan dan inovasi pendidikan, serta pendidikan dalam perspektif ekonomi dan globalisasi yang terimplementasikan di SD Negeri 17 Banda Sakti. Pertama, landasan iptek dan inovasi pembelajaran. Adapun implementasi landasan iptek dan inovasi pembelajaran di SD Negeri 17 Banda Sakti diantaranya. Yang pertama, guru bersama mahasiswa KM mengenalkan siswa dengan komputer. Kemudian, siswa diajarkan bagaimana cara menggunakan komputer dengan baik. Kemudian, guru dan mahasiswa KM juga melaksanakan ANBK atau Asesmen Nasional Berbasis Komputer pada tanggal 16 Oktober 2024 di SMP Negeri 3 Los Semawe. Yang kedua, guru juga memanfaatkan proyektor sebagai media pembelajaran dan menggunakan PowerPoint atau PPT dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, guru menuangkan pembelajaran lewat permainan atau game sebagai ice breaking bagi siswa melalui penggunaan web workflow. Hal ini mendorong semangat dan motivasi siswa dalam belajar. Yang kedua, landasan religius. Adapun implementasi landasan religius di SD Negeri 17 Banda Sakti ditunjukkan dari adanya mata pelajaran PAI pada jadwal roster yang biasanya waktu pembelajaran mata pelajaran PAI tersebut sekitar 1 jam. Kemudian, siswa dan guru di sana membaca Yasin setiap hari Jumat di pagi hari. Ada kalanya siswa melaksanakan praktek sholat duha dan sholat jenazah di hari Jumat. Kemudian, siswa juga rutin membaca Asmaul Husna pada hari Selasa dan Rabu, lalu dilanjutkan dengan menghafal hadis yang metode hafalannya adalah membaca lebih kurang sebanyak 30 hadis pada hari Selasa dan Rabu. Yang ketiga, asas-asas pendidikan. Adapun asas-asas pendidikan yang diimplementasikan di SD Negeri 17 Banda Sakti dapat dilihat dari implikasi asas belajar sepanjang hayat. Adapun implikasi asas belajar sepanjang hayat pada sekolah tersebut adalah guru beserta mahasiswa KM meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa dari berbagai bentuk kegiatan. Bentuk literasi yang diajarkan oleh mahasiswa KM adalah membantu guru untuk mengajar siswa yang belum bisa membaca di ruang perpustakaan. Kemudian, setiap hari Kamis pada pagi hari, ada kegiatan membaca secara massal di halaman sekolah, seperti baca senyap, tetapi dilakukan oleh seluruh siswa dari kelas 1 hingga kelas 6. Kemudian, siswa secara random diminta untuk maju ke depan, membacakan apa yang sudah mereka baca sebelumnya. Siswa juga diajak untuk bermain menemukan kata di antara huruf-huruf pada lembaran kertas yang dibagi. Kemudian, siswa juga diajak untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang mendukung numerasi siswa. Contohnya, siswa diminta untuk menuliskan harga barang-barang dalam bentuk tulisan ke dalam bentuk rupiah. Selain itu, siswa juga melakukan kegiatan berhitung sambil mewarnai, sehingga siswa dapat dengan mudah berhitung dengan memanfaatkan gaya visual. Selain itu, siswa di sana juga melakukan senam setiap hari Sabtu di pagi hari dan menggunakan 3 lagu untuk senam. Kemudian, kegiatan upacara hari Senin yang dilakukan secara rutin merupakan bentuk dari implikasi bahwa pendidikan berlangsung sepanjang hayat. Yang keempat, tripusat pendidikan. Adapun implementasi dari tripusat pendidikan di SD Negeri 17 Banda Sakti dapat dilihat dari kontribusi dan kerjasama antara orang tua, guru, dan masyarakat sekitar
dalam mendukung proses pembelajaran siswa. Contoh peran orang tua dalam mendukung proses pembelajaran siswa adalah ketika diadakannya rapat di sekolah, maka orang tua hadir ke sekolah dan turut menanyakan bagaimana perkembangan anaknya di sekolah. Kemudian, di lingkungan sekolah, pada lingkungan sekolah, guru bersama mahasiswa KM saling bekerjasama dalam membentuk dan mengembangkan kemampuan para siswa, baik dari segi akademik maupun non-akademik. Saat ini, guru bersama mahasiswa KM juga sedang merancang program-program yang mendukung kreativitas dan inovasi siswa. Lalu, di lingkungan masyarakat juga sangat mendukung dan antusias terhadap perkembangan siswa SD Negeri 17 Banda Sakti. Yang kelima, aliran pendidikan dan implikasinya. Adapun implementasi dari aliran pendidikan dan implikasinya di SD Negeri 17 Banda Sakti dapat dilihat dari aliran empirisme, aliran nativisme, dan aliran naturalisme yang diterapkan pada sekolah tersebut. Dari segi aliran empirisme, ketika siswa belajar sains, guru melakukan eksperimen secara langsung agar siswa dengan mudah memahami konsep ilmiah yang sedang dipelajari. Contohnya, saat siswa belajar tentang cangkok, maka guru langsung mempraktekkan cangkok untuk ditunjukkan kepada siswanya. Selain itu, ketika siswa belajar matematika, guru menghubungkan materi dengan konteks nyata dalam kehidupan sehari-hari, sehingga memudahkan siswa dalam memahami materi yang disampaikan gurunya. Dari aliran nativisme, guru melakukan identifikasi terhadap bakat dan minat yang dimiliki siswa, sehingga guru bisa menuangkan implikasi-implikasi bakat dan minat siswanya pada pembelajaran, sehingga siswa yang memiliki bakat dan minat dalam bidang tertentu akan tertarik dalam belajar. Kemudian, dari segi aliran naturalisme, guru memberikan peluang kepada siswa untuk selain hanya berpatokan dengan materi yang ada di buku, siswa juga diperbolehkan untuk belajar dari berbagai sumber lainnya, seperti internet. Inovasi pendidikan. Adapun implementasi dari inovasi pendidikan di SD Negeri 17 Banda Sakti diantaranya. Yang pertama, pengajaran dan pembelajaran kontekstual. Yang kedua, pembelajaran kolaboratif. Yang ketiga, PAKEM atau pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Pembelajaran PAKEM ditunjukkan saat guru menerapkan ice breaking pada proses pembelajaran. Yang ketujuh, perspektif ekonomi dan globalisasi terhadap pendidikan. Adapun perspektif pendidikan dalam ekonomi di SD Negeri 17 Banda Sakti diantaranya. Yang pertama, optimalisasi anggaran. Yang kedua, efisiensi energi. Yang ketiga, beasiswa berdasarkan kebutuhan. Kemudian, siswa juga diajarkan bahasa Inggris.